Selamat pagi Sobat Laboratorium Teknik Sipil Surabaya. Di sini kita akan melakukan pengujian Sengun. Dari tahapan pertama untuk Sengun itu adalah kita mengambil sampel. Kita akan mengambil sampel berdasarkan ukuran dari base plate ini adalah 10 cm. Jadi tahap yang akan kita lakukan pertama kali adalah mengambil sampel tanah yang akan kita uji untuk mengetahui berat jenis sampel tanah dan juga mengetahui kadar air tanah. Jadi pertama kali kita akan melakukan penggalian dari tanah yang sudah dipadatkan. Kita akan mengetahui seberapa padat tanah yang sudah dilakukan pemadatan, dan kita pastikan jenis tanahnya ini seragam. Tapi mari kita lihat, sepertinya jenis tanahnya tidak seragam, ada campuran lempung. Dengan adanya campuran lempung ini, ketika dia terkena air, dia akan cenderung mengembang. Sifat karakteristik tanahnya ini berbeda dengan pasir. Jadi ketika kita ingin melakukan pemadatan yang sempurna, sebisa mungkin kita menghindari adanya urukan yang bercampur dengan lempung bila kita ingin memiliki kepadatan yang optimum. Tapi nanti tergantung pada desain untuk peruntukannya. Jadi kalau misalnya dia setelah dipadatkan akan diberikan perkuatan berupa cor lantai seperti rigid pavement. Kalau kita lihat di jalan-jalan itu ada jalan yang dicor. Nah, kalau jalannya itu dicor berarti sudah dipastikan ada tulangan yang bisa menahan gaya tarik. Kalau kasusnya pada tempat ini, kita hanya menguji tingkat kepadatan berdasarkan berat jenis dan kadar air. Idealnya kepadatan yang optimum itu dia juga memiliki kadar air yang optimum juga. Artinya sesuatu pemadatan apabila kurang air bisa dipastikan kepadatannya tidak optimum. Juga berlaku sebaliknya, apabila terlalu banyak air maka akan terjadi kejenuhan, sehingga ketika tanah atau urukan yang jenuh air dia akan melunak. Jadi yang kita lihat ini campurannya ternyata tanah biasa atau seperti tanah lanau, ini lempung. Jadi sifatnya ini lebih ke lempung, berwarna coklat ke kuning-kuningan. Jadi bisa jadi ketika musim hujan dia lunak, tapi musim kemarau dia bisa keras, sehingga bisa menimbulkan potensi muai susut pada bangunan. Nah, ini sangat berbahaya. Sebisa mungkin kita meminimalisir urukan yang mengandung lempung. Ini ada campuran batu atau gragal mungkin. Kita akan menggali sampai kedalaman 10 cm. Di awalnya saya berpikir itu urukannya berupa sirtu, tapi ternyata ini hanya urukan tanah lanau atau lempung seperti tanah liat warnanya. Kita pastikan titik yang kita uji ini sampai kedalaman 10 cm minimal. Ini kira-kira sudah. Selanjutnya kita ambil meteran, kita ukur apakah sudah 10 cm. Minta tolong Mas, ini di foto bahwa ini sudah menunjukkan 10 cm. Meterannya bisa terlihat ya, sudah cukup. Selanjutnya kita akan menimbang sampel tanah yang sudah kita ambil. Ini kita pastikan dia bersih dulu dan kering, jangan sampai dia kotor maupun basah. Ya, ini Speedy Moisture Tester
untuk mengetahui kadar air dalam sampel yang akan kita uji. Jadi ini contoh ketika masih belum ada beban ya, jadi nanti dipastikan dia akan pas seimbang di tengah ini, baru sampelnya bisa kita masukkan ke dalam ini Speedy Moisture Tester. Jadi ini kita ayak pakai saringan nomor berapa ini, saringan nomor mesh nomor 4 sini. Pastikan dia lolos nih, karena habis hujan jadi sampelnya cenderung mengandung banyak air atau lembek. Mari kita timbang, masih kurang berat ya, jadi kita pastikan tidak tercampur dengan kerikil untuk mengetahui homogenitas kadar air dalam sampel. Nah, ini timbangannya sudah terlalu berat, kita kurangi, masih terlalu berat, coba lagi. Nah, kita kasih sedikit lagi supaya dia pas di tengah ya, cukup. Kita masukkan sampelnya. Setelah itu, untuk mengetahui kadar air, kita sebenarnya mencoba menguapkan air tersebut, menghilangkan air tersebut dengan cara menggunakan karbit. Nah, ini bola-bola besi ini kita bersihkan dulu, memastikan dia benar-benar kering. Setelah itu, nah ini adalah karbit. Karbit ini dia bereaksi terhadap air, jadi ini dijauhkan dari sesuatu yang sifatnya mengandung air karena dia mudah terbakar. Ini jangan langsung dicampur karena nanti dia akan langsung bereaksi, tetapi kita taruh ditutupnya dulu. Ini satu aja udah cukup, cuman karena saya lihat ini sudah ada perubahan warna, mungkin ada yang sudah terbakar karena adanya udara yang lembab, jadi dia bisa masuk dalam kaleng yang seharusnya cukup kering. Nah, ini posisinya jangan langsung tercampur dengan sampel, tapi dipastikan dia belum tercampur sebelum tertutup rapat. Ini kita rapatkan. Mas Diu nanti coba foto. Jadi ini kita kocok-kocok kurang lebih 30 detik untuk mengetahui kadar air dalam sampel. Coba difoto dulu, kita kocok lagi, siapa tahu terjadi penambahan pembakaran sehingga kadar air lebih akurat. Nah, ini naik, coba difoto lagi terakhir. Oh, ini naik terus ini, turun ya, cukup. Setelah itu sampel ini kita simpan, sampelnya kita simpan untuk nanti kita uji proktor di laboratorium, dan yang sudah kita tes kita buang karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Nah, ini ya dipastikan kering karena sudah terbakar oleh karbit. Jadi pastikan ini di ruangan terbuka